Baik, untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini teman-temanku semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu dengan pembahasan di pertengahan segmen video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan jamu Bournemouth Ruben Amorim tuntut Manchester United petik poin penuh meskipun sulit teman-teman ya. Manajer Manchester United Ruben Amorim telah mematok target tinggi saat timnya menghadapi Bournemouth dan ia ingin setan merah tampil dengan performa terbaik memenangkan laga ini. Manchester United mendapatkan jatah kandang di pertandingan pekan ke-16 Premier League Premier League pada musim 2025-2026. Mereka akan menghadapi dengan Bournemouth di Old Trafford pada hari Selasa dini hari nanti tentunya. Dan untuk Bournemouth sendiri yaitu bukti jadi lawan yang enteng ya bagi setan merah, dan dua pertandingan terakhir di Old Trafford berakhir dengan kekalahan Manchester United dengan skor 0-3. Yaitu Amorim tidak menampik bahwa timnya akan dihadapi dengan lawan yang berat di laga ini juga, dan saya rasa untuk Bournemouth sendiri adalah merupakan tim yang top tentunya, dan mereka memiliki manajer yang top dan punya banyak pemain yang spesial, ujar Amorim dari beberapa informasi berita olahraga terkait. Gaya bermain yang berbahaya. Yaitu lebih lanjut, Amorim telah menyebutkan bahwa Bournemouth punya gaya bermain yang unik, dan ia juga menilai tim besutan Andoni Iraola tersebut ya teman-teman ya, itu sangat berbahaya terutama ketika mereka menyerang. Dan saya pribadi tidak terlalu melihat hasil pertandingan mereka belakangan ini, namun untuk saya selalu melihat ya bagaimana cara mereka untuk menghadapi setiap lawan mereka, sambung Amorim. Mereka selalu melakukan pressing yang ketat dan permainan mereka sangat menyerang tentunya, dan mereka punya banyak opsi di lini serang mereka, dan itu yang membuat kami juga punya banyak PR untuk mempersiapkan pertandingan ini tentunya. Laga yang wajib dimenangkan. Lanjut, Amorim juga telah menegaskan bahwa timnya tidak boleh takut untuk menghadapi Bournemouth, apalagi karena mereka akan bermain di Old Trafford, yaitu 80.000 pendukung mereka, dan itulah mengapa sang manajer menargetkan timnya untuk meraih kemenangan pada laga itu tentunya. Meskipun tahu ya bahwa menaklukkan untuk The Cherries itu bukan permasalahan yang mudah. Seperti yang sering saya katakan, pertandingan di Premier League itu sangatlah sulit, namun kami harus memenangkan pertandingan ini, ujarnya. Terutama kami bermain di kandang kami, dan itulah tujuan yang ingin kami capai, pungkas sang manajer. Lanjutkan momentum. Manchester United belakangan ini meraih sejumlah hasil yang positif. Setan merah sudah meraih 3 laga tanpa kekalahan dengan rincian 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Itulah mengapa akan berjuang sekuat tenaga untuk memenangkan pertandingan ini agar tren positif mereka bisa berlanjut tentunya. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen akhir video kita untuk hari ini teman-teman. Bagi teman-teman semuanya yang merasa pembahasan yang saya sampaikan ini adalah merupakan pembahasan yang menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Tentunya jika pembahasan yang saya sampaikan ini menarik teman-teman, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah 5 pelajaran laga Liverpool versus Brighton. Muhammad Salah kembali bermain sekaligus memberikan farewell bagi fans teman-teman. Ya, apakah pembahasan ini menarik? Akan kita bahas secara singkat dan padat tentunya, hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja.
Liverpool kembali ke jalur kemenangan Premier League 2025-2026, yaitu bermain di Aviat, dan untuk The Reds sendiri yaitu menundukkan Brighton dengan skor 2-0 pada hari Sabtu kemarin. Yaitu laga itu syarat cerita ya tentunya, yaitu Muhammad Salah yaitu kembali turun ke lapangan di tengah isu panas hubungannya dengan klub dan manajer Arne Slot. Dan untuk sementara Hugo Ekitike yaitu tampil sebagai penentu kemenangan tentunya. Tampil 3 poin membawa Liverpool naik ke peringkat ke-6 klasemen sementara 2020 dengan sementara ya teman-teman dengan 26 poin dari 16 laga. Dan untuk Brighton harus turun ke peringkat ke-9 dengan total poin 23 tentunya. Selain momen comeback tersebut, Muhammad Salah juga melakukan farewell bagi fans Liverpool di Aviat. Sebab yaitu setelah itu Muhammad Salah akan membela Mesir di Piala Afrika 2025. Simak pelajaran laga di Liverpool versus Brighton di bawah ini ya teman-teman. Apakah pembahasannya? Yaitu awal yang cepat yang mengubah narasi teman-teman ya. Itu adalah merupakan sebuah pelajaran yang mungkin bisa diambil antara Liverpool versus Brighton kemarin teman-teman. Yaitu adalah awal cepat ya yang mengubah narasi. Liverpool memulai laga dengan intens yang tinggi. Mereka paham bahwa starter lambat hanya akan mengundang sorotan kamera di bangku cadangan, terutama untuk mencari reaksi Muhammad Salah. Yaitu tekanan langsung membuatkan hasil dan kesalahan Yan Kuba, yaitu dimanfaatkan oleh Joe Gomez yang mengirim sundulan ke kotak penalti diselesaikan oleh Ekitike yang dengan tembakan keras. Gol tercipta saat laga yaitu berjalan 46 detik tercepat di Premier League pada musim ini. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya. Liverpool akan bertemu Tottenham pada tanggal 21 Desember 2025 jam 12:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu adalah sambutan heroik untuk Muhammad Salah. Muhammad Salah hampir pasti menjadi pusat perhatian apapun yang terjadi, baik itu dari cedera Joe Gomez memaksanya masuk lebih cepat setelah Arne Slot untuk menggeser Dominic ke posisi bek kanan. Dan untuk Aviat sendiri yaitu memberikan respon emosional, sorokan tepuk tangan, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Dan untuk Muhammad Salah ya, yaitu untuk supporter juga menyoraki Muhammad Salah secara bergema tentunya teman-teman ya, secara menggema lah istilahnya seperti itu. Dan ia langsung memberikan dampak yang nyaris dalam mencatatkan assist lewat umpan terobosan yang gagal dimanfaatkan oleh Alexis Mac Allister tersebut. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Ibrahima Konate menjawab keraguan itu. Dalam beberapa pekan terakhir ya, Ibrahim Konate kerap disoroti karena performa yang naik turun dan posisi yang kerap salah, dan keputusan terburu-buru membuatnya jadi sasaran kritik. Namun pada laga ini yang telah menunjukkan sinyal kebangkitan, Konate tampil lebih disiplin, yaitu melakukan blok penting serta mematahkan sejumlah serangan Brighton lewat duel udara. Dukungan publik Aviat pun kembali terdengar. VAR kembali jadi perdebatan, yaitu kontroversi hadir di babak pertama, yaitu adalah Florian Wirtz tentunya terkena tackle tinggi Diego Gomez yang mengenai perutnya, namun wasit tentunya hanya mengeluarkan kartu kuning. Untuk Liverpool sendiri yaitu merasa hubungan itu terlalu ringan teman-teman. Dan wasit VAR juga yaitu telah meninjau insiden tersebut, tetap mendukung keputusan wasit, dan pusat pertandingan laga Premier League menyatakan
Keputusan wasit untuk memberikan kartu kuning kepada Gomez diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR dengan tackle terhadap Wirtz dianggap tidak berlebihan dan bukan pelanggaran serius, teman-teman. Salam perpisahan sementara dari Muhammad Salah. Laga ini berpotensi menjadi penampilan terakhir Muhammad Salah bersama Liverpool dalam waktu dekat ini. Dia akan segera bergabung dengan timnas Mesir untuk tampil di Piala Dunia Afrika. Dan untuk Arne Slot sendiri sebelumnya mencoba untuk sejumlah skema tanpa Muhammad Salah. Yaitu termasuk memainkan dari beberapa pemainnya, yaitu namun resiko cedera yang minimnya opsi membuat Liverpool perlu solusi realistis ya tentunya untuk sembari menunggu sang bintang kembali dari tugas internasional, teman-teman. Baik, kita akan masuk pembahasan yang berikutnya, teman-teman ya, yaitu jangan lupa jika pembahasan yang saya sampaikan ini pembahasannya menarik, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu soal masa depan Joshua Zirkzee di Manchester United. Begini kata Fabrizio Romano. Pakar transfer Eropa yaitu adalah Fabrizio Romano yaitu telah membeberkan kondisi dari Joshua Zirkzee dan dia telah menyaksikan ya dan dia juga telah menyaksikan sang striker akan meninggalkan Manchester United di musim dingin nanti sejak musim 2025-2026 dimulai. Dan untuk Zirkzee sendiri dirumorkan tidak bahagia di Manchester United. Sang striker timnas Belanda itu minim jam bermain setelah kalah bersaing dengan rekrutan baru Manchester United, Benjamin Sesko tentunya. Untuk Zirkzee sendiri ya teman-teman, yaitu dikabarkan akan cabut di musim dingin nanti, yaitu klub Italia AS Roma dikabarkan sangat berminat untuk memboyongnya ke ex Bologna itu ke tim mereka. Yaitu namun Romano telah menyebutkan transfer Zirkzee sendiri ke Roma itu sangat sulit terjadi. Pasalnya Manchester United tidak memberikan restu agar transfer itu bisa berjalan tentunya. Manchester United tidak restui Zirkzee pergi. Yaitu menurut laporan juga bahwa transfer Zirkzee ke AS Roma itu tidak mendapatkan lampu hijau dari manajer Manchester United, Setan Merah, yaitu mantap untuk tetap mempertahankan sang striker di musim dingin nanti. Dan ia juga disebabkan oleh stok striker Manchester United ini sangat terbatas. Jika Sesko mengalami cedera lagi dan praktis ya Setan Merah tidak punya ujung tombak dan itu yang akan menjadi masalah sendiri untuk mereka, ujarnya. Dan untuk Manchester United tidak berencana untuk belanja striker baru tentunya pada musim dingin nanti. Namun itulah mengapa mereka memilih untuk mempertahankan Zirkzee ketimbang melepasnya ke AS Roma tentunya, teman-teman. Sang pemain berubah pikiran. Yaitu menurut laporan yang lain yang beredar di Inggris juga bahwa situasi Zirkzee kini juga sudah berubah. Sang striker dikabarkan tidak lagi berminat meninggalkan Manchester United di bulan Januari mendatang, teman-teman. Yaitu penyebabnya karena belakangan ini untuk menit bermain Zirkzee semakin bertambah, apalagi mulai bulan Januari nanti Manchester United akan bermain di FA Cup sehingga ada lebih banyak kesempatan bagi sang striker untuk di ujung gigi ya teman-teman ya, atau bisa kesempatan bagi sang striker untuk menjadi ujung tombaknya Manchester United, teman-teman. Ya, di sini juga ya untuk Manchester United akan bermain di FA Cup tentunya, sehingga ada lebih banyak kesempatan bagi sang striker untuk unjuk gigi ya teman-teman ya, atau sebagai ujung tombaknya Manchester United. Dan alhasil juga dan alih-alih
Dikabarkan juga dari Old Trafford ya teman-teman ya, yaitu Zirkzee sendiri dilaporkan akan bertambah di sana dan bakal mencoba memperjuangkan tempatnya di skuad Setan Merah teman-teman. Jadi starter lagi, yaitu Zirkzee sendiri, yaitu kemungkinan besar akan kembali mendapatkan kesempatan jadi starter di skuad Setan Merah dalam waktu dekat ini teman-temanku semuanya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Apapun yang saya sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.